Hai Sobat Viendra Story, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semakin semangat ya. Kali ini kita bakal lanjut ke kisah sang petarung legendaris, The Most Complete Fighter Yuri Boyka dalam film Undisputed 3 Redemption. Di film sebelumnya, kita lihat Boyka kalah dari George Iceman Chamber dan kakinya dipatahkan dengan brutal. Nah, sekarang kita bakal lihat bagaimana nasib Boyka setelah kekalahan itu. Apakah dia bisa bangkit atau malah tenggelam dalam keputusasaan? Yuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di sebuah penjara di Rusia. Kita lihat Yuri Boyka yang sekarang sudah gondrong, sedang ngepel lantai dengan muka penuh penderitaan. Jalannya masih pincang akibat pertarungan terakhirnya. Dari atas, kita lihat dua petarung sedang bertarung brutal, dan salah satunya adalah Vladimir Saikov, petarung berbadan besar yang dengan ganas menghabisi lawannya. Pas Boyka lagi bersihin lantai, lewatlah seorang petugas bernama Markov yang tanpa sengaja menjatuhkan uang. Boyka melihatnya, tapi dia memilih untuk gak ngambil uang tersebut dan langsung pergi. Ya, bisa dibilang harga dirinya sebagai petarung masih tinggi, meskipun sekarang dia sudah dianggap gak ada apa-apanya. Keesokan harinya, Boyka dipanggil ke sebuah ruangan di mana seorang petugas memberitahu kalau permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak. Gak cuman itu, Boyka juga dilarang untuk mengajukan banding selama 15 tahun ke depan. Tapi dia gak banyak ngomong dan langsung pergi dengan tatapan kosong. Balik ke selnya, Boyka mulai latihan dengan fokus utama pada kakinya yang dulu dipatahkan oleh Chamber. Dia ingin membuktikan kalau dia masih seorang petarung sejati. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Gaga, seorang mafia yang ngatur pertarungan ilegal. Dia menemui Boyka dan menawarkan sel yang lebih baik. Tapi Boyka menolak. Dia cuma ingin satu hal, masuk ke turnamen pertarungan. Gaga yang awalnya nggak yakin akhirnya luluh juga dan memasukkan Boyka ke dalam seleksi pertarungan. Turnamen eliminasi dimulai. Pemenangnya akan dikirim ke turnamen utama yang disebut Prison Sprawl Competition, di mana petarung dari berbagai negara bakal bertarung demi kebebasan mereka. Di awal seleksi, Saikov kembali menunjukkan kekuatannya dengan brutal membantai lawannya. Tapi Boyka tiba-tiba menyiram si Saikov pakai air seember. Sepertinya itu sengaja dilakukan buat bikin panas lawannya, biar mentalnya goyah. Akhirnya, Boyka diberi kesempatan bertarung melawan Saikov. Semua orang meremehkan Boyka, ya karena kakinya memang masih pincang. Tapi ternyata Boyka masih seorang monster di ring. Dengan teknik dan kecepatan luar biasa, Boyka sukses menghabisi Saikov tanpa ampun. Gaga yang melihat ini langsung girang bukan main dan mengirim Boyka ke turnamen utama di penjara Gorgon, Republik Georgia. Boyka tiba di penjara baru dan langsung berhadapan dengan petarung-petarung tangguh dari berbagai negara. Ada Turbo dari Amerika, petarung yang suka ngejek dan cerewet banget. Dolor, Kolombia, petarung ganas dan favorit juara. Silva, Brazil, petarung yang ahli capoeira. Dupont, Prancis, petarung dengan gaya teknik tingkat tinggi. Di sini juga ada kepala penjara sadis yang bekerja sama dengan mafia besar bernama Rezo. Rezo inilah yang mengatur semua pertarungan dan taruhan gelap. Di malam pertama, Turbo mulai nyari gara-gara dengan kepala penjara dan kena bogem mentah sebagai pelajaran. Sementara itu, Boyka memilih diam dan mengamati situasi. Setiap hari, para petarung juga dipaksa untuk kerja paksa memecahkan batu. Turbo yang banyak omong akhirnya malah ribut dengan Boyka. Namun akhirnya mereka jadi sahabat setelah sama-sama dihukum di sel tikus.
Di sela kerja paksa, Boyka tetap berlatih. Turbo yang awalnya malas latihan akhirnya ikut termotivasi dan mulai berlatih bersama Boyka. Di sisi lain, Dolor diam-diam diberi suntikan doping oleh kepala penjara biar dia makin OP pas bertarung. Pertarungan pertama, Silva Brazil versus Mavros Yunani. Silva menang dengan mudah pakai jurus capoeiranya. Pertarungan kedua, Turbo Amerika versus Kritis Kroasia. Turbo menang pakai gaya bertarung brutalnya. Pertarungan ketiga, Boyka versus Dupont Prancis. Boyka menang dengan teknik dan kecepatan tinggi. Pertarungan keempat, Dolor Kolombia versus petarung Korea Utara. Dolor menang dengan brutal dan gak merasakan sakit sedikit pun. Tapi ada yang aneh, setiap petarung yang kalah langsung dibawa pergi. Katanya dibebaskan. Ternyata mereka justru dieksekusi atau ditembak mati. Suatu hari, ketika Gaga mengunjungi Boyka, di sini Boyka menceritakan kepada Gaga bahwa dia dan tahanan yang lain dipaksa untuk kerja paksa menghancurkan batu. Gaga pun marah karena Boyka sebagai petarungnya tidak difokuskan untuk pelatihan tapi malah disuruh kerja paksa. Ya, seakan-akan mafia-mafia di sini justru ingin membuat semua petarungnya kelelahan sehingga Dolor yang akan menjadi juaranya. Ketika Gaga komplain, justru di sini Gaga diberikan penawaran agar mempertaruhkan semua uang dan semua kekayaannya untuk mendukung Dolor yang sudah pasti menang. Dan di sini terlihat Gaga yang memang gila sama uang, dia pun menelpon ke sana kemari untuk mencairkan uang dan dipertaruhkan untuk Dolor. Boyka dan Turbo mulai sadar kalau ini bukan sekedar turnamen biasa. Ini turnamen maut. Turbo akhirnya tahu kebenaran bahwa yang kalah bakal dibunuh. Jadi dia mengikuti saran Boyka, yaitu kabur. Dengan bantuan Boyka, Turbo pun berhasil kabur dari penjara. Dolor yang sudah didoping tampil ganas di final. Dia menghajar Boyka habis-habisan dan memelintir lututnya yang sudah pernah patah. Di sini Boyka hampir saja kalah. Tapi di titik terendahnya, dia teringat masa lalunya saat dia hanya seorang tahanan yang ngepel lantai. Dengan kekuatan terakhirnya, Boyka menggunakan alat pel sebagai perban di kakinya dan bangkit kembali. Dengan energi terakhirnya, Boyka membantai Dolor dan menendang kakinya hingga patah. Boyka menang. Rezo yang marah menembak kepala penjara, lalu dirinya sendiri juga ditembak oleh mafia yang lain. Boyka yang menang ternyata tetap dikirim ke tempat pembantaian atau tempat eksekusi. Tapi untungnya di detik-detik terakhir, Turbo tiba-tiba datang dan menyelamatkannya.
Di akhir film menunjukkan ternyata Turbo bekerja sama dengan Gaga. Dan Gaga yang kita pikir berkhianat mendukung Dolor, ternyata dia tetap mempertaruhkan semua uangnya untuk Boyka. Namun di sini Boyka meminta untuk diturunkan dan dia berjalan sendiri. Boyka akhirnya berjalan pergi dengan kebebasannya yang akhirnya ia raih sendiri. Dan begitulah kisah Undisputed 3 Redemption. Boyka kembali membuktikan bahwa dia masih the most complete fighter. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Jangan lupa like, comment, subscribe Viandra Story biar gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.